البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di Kitabul Janaiz, setelah disebutkan sebelumnya Kitabul Taharah, demikian juga Kitabul Shalah, dan kita sekarang masuk Kitabul Janaiz. Pada pertemuan terakhir disebutkan bagaimana tata cara memandikan mayit, demikian juga mengkafani, dan kita masih dalam pembahasan mengkafani mayit. Di sini ada sedikit pembahasan tentang yakni perempuan kalau meninggal, maka sebagaimana dalam hadis Mu'atiyah bahwa Nabi SAW menyebutkan ibda Nabi mayaminiha, untuk didahulukan bagian kanannya, demikian juga tempat-tempat wudhunya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa kemudian yakni Zainab ini anak Nabi SAW, maka dia dibuat 3 kurun, yakni 3 kunciran, ya kan? Maka disebutkan fa'alqainaha khalfaha, kami lemparkan yakni kuncirannya itu di belakangnya, wallahu alam maknanya adalah ke arah muka. Ya demikian. Yakni kami lemparkan rambut tersebut di belakangnya. Hak di sini kembali kepada syar, ini rambut. Wallahu alam demikian. Tapi wallahu alam tidak terlalu kemudian harus dan sebagainya, tapi demikian disebutkan. Ini dikucir kemudian ke depan, walaupun mungkin sesuatu yang yakni menyulitkan atau mungkin jelek di pandangan dan sebagainya, tapi demikian disebutkan yakni fa'alqainaha khalfaha. Kemudian kemarin disebutkan tata cara yakni ketika mengkafani mayit, bahwa disunahkan untuk kemudian dikafani dengan 3 kain. Ya demikian. Kemudian juga yakni wajibnya itu adalah 1. Ya wajibnya adalah 1, dan itu adalah fardu kifayah. Kemudian berikutnya hadis nomor 531. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, lama tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika meninggal Abdullah bin Ubay, disebutkan bahwa dia ini adalah munafik. Ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya kemudian turun ayat, la tusalli ala ahli minhum mata abada, jangan kau sholat wahai Rasulullah kepada orang ini, pada orang-orang munafik. Sampai akhirnya turun itu. Tapi disebutkan bahwa waktu itu Nabi ingin memuliakan anaknya seorang soleh juga, namanya Abdullah juga. Ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul ini, seorang munafik ini, Ja'a ibnuhu, datang anaknya Abdullah, seorang sahabat yang mulia, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, atini qamisak, berikanlah kepadaku komismu, ini gamismu yang biasa dipakai, ya gamis ini jubah semisalnya. Ukafinuhu fihi, aku kafankan dia, yakni bapaknya ini, di dalam komismu itu. Ini meminta Nabi akan memberikan komisnya, memberikan bajunya itu untuk dijadikan kafan bapaknya. Fa'atahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anaknya ini. Muttafaqun alaih. Maka di sini dibahas oleh para ulama, apakah boleh mengkafani dengan baju yang dipakai kita atau semisalnya seperti itu. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa seperti ini boleh. Al-mi'zar, yakni sarung semisal itu, maka boleh. Tetapi afdal adalah salas lafaif, yakni yang biasa kita katakan kafan, itu yang afdal. Adapun menggunakan baju kemudian setelah itu sarung, setelah itu baru kafan, boleh. Jaiz la karaha fihi, boleh, tidak ada makruhnya. Tapi afdal tadi kita sebutkan. Jadi boleh baju digunakan sebagai kafan, kemudian baru setelahnya menggunakan kain kafan. Kemudian berikutnya hadis nomor 532. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan, ya, sanadnya adalah hasan. Hadis sahih.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ilbasu min thiyabikum al-bayat fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian itu yang putih. Ya, pakaikanlah dari pakaian-pakaian kalian itu yang putih. Yang disebutkan berarti yakni afdal untuk menggunakan baju yang putih. Dan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang mudah, demikian juga mungkin yang dia itu mudah kotor umpamanya, ya, kalau menggunakan untuk yang hitam atau yang semisal itu, ya ini untuk laki-laki ini, ya ketika dia dalam keadaan hidup maka afdalnya memakai apa? Memakai yang putih ini. Jadi pakailah dari pakaian kalian itu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya pakaian yang putih itu dari yang paling bagus baju-baju kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan baju yang putih itu, dengan warna yang putih itu, mautakum, mayat-mayat kalian, jenazah-jenazah kalian. Di sini qaul khamsah sebagai yang 5. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, demikian Ibnu Majah, ila Nasa'i, ya, kecuali Nasa'i. Wa sahahu Tirmidzi, sekarang ada Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah sahih tadi. Maka bagaimana hukum kafan dengan warna yang putih? Jelas di sini adalah mustahab, ya disukai sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan. Dan ini adalah ijma'. Kemudian hadis nomor 533, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu, apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaknya membaguskan kafannya. Rawi Muslim. Maka di sini diambil pelajaran untuk membaguskan kafan dari mayit. Dan membaguskan itu apakah berarti harus yang mahal? Semua Imam Nawawi di sini yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Walaysal murad bi ihsanihi as-sarafihi, bukan maksudnya bagus ini berarti yang saraf, yang mewah, ya yang mewah. Wal mughalah, demikian juga yang mahal, ya. Wa innamal murad, maksudnya adalah nadhafatihi, yakni bersihnya. Wa naqa'uhu, ya, demikian juga sucinya. Bersih, demikian juga yang suci. Wa katsafatuhu, demikian juga apa? Tebal, jangan yang tipis. Wa satruhu, bisa menutupi. Wa tawassutuhu, dan yang dia sederhana, yakni pertengahan. Yang demikian. Dan biasanya dari baju-baju biasa yang dia pakai seperti itu. Ya, jangan kemudian melebihi yang biasa dia pakai, demikian lebih rendah. Ya biasa dia pakai bagaimana? Kafannya juga seperti itu. Ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 534. Wa anhu, masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya di sini ya semua oleh Imam Bukhari. Kalau beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhudin. Beliau mengumpulkan dua orang dari sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Waktu itu terbunuh di antara para sahabat sekitar 50 orang. Ada yang menyebutkan 70, oleh yang rajih adalah 50 orang. Para sahabat terbunuh di perang Uhud waktu itu. Dan bisa didapatkan jasad mereka, para sahabat waktu itu yang meninggal. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Fi thawbin wahid, di baju yang satu. yakni dua orang, ya, maka dikumpulkan dengan baju yang satu, dengan kafan yang satu. Ya demikian. Karena mungkin kurang, ya demikian pakaian waktu itu atau kafan waktu itu, maka dikumpulkan dua orang, ya, di baju yang satu. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Qur'an? Siapa yang paling banyak hafalannya? Fa yuqaddimuhu fil lahad, maka didahulukan yang lebih banyak hafalannya itu ke dalam lahad, ke dalam liang lahat. Disebut lahat karena apa? Karena dia agak miring kan, sebagaimana kita ketahui. Ini kuburan itu ada yang syak. Kalau tanahnya banyak berpasir, takutnya nanti runtuh ke bawah, maka sudah dalam keadaan lurus ke bawah, kotak gitu. Tapi yang afdal adalah kalau tanahnya yakni normal,
dibuatlah ya di sisinya itu kemudian lurus ke bawah, kemudian agak miring ya, miring di bawah, bagian bawahnya itu sebagaimana diketahui. Disitulah diletakkan mayat itu di lahat itu yang miring sedikit itu, setelah diletakkan dia itu mayat di situ. Maka didahulukan ke yang lahat itu yang apa? Yang lebih banyak hafalannya. Walam yuqassalu, dan tidak dimandikan yang meninggal di perang Uhud itu sebagai syahid. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan atas mereka. Rawal Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Maka di sini ada banyak permasalahan. Yang pertama adalah apabila dhaqal kafan, kafannya itu cuma sedikit. Bagaimana? Disebutkan adalah fa illam yajid ar-rajul sawaban yasturu jami'ahu satara ra'sahu. Kalau tidak ada yang digunakan untuk kafan semuanya, kainnya kurang, bangunnya kepalanya. Kemudian di kakinya diletakkan apa? Waraqon, daun-daun ataupun rumput-rumputan, demikian. Jadi disebutkan seperti itu. Kemudian juga disebutkan fa illam yajid illa ma yasturu aurah. Kalau tidak ada kecuali yang menutupi aurat, yakni kemaluannya, satraha, itulah yang ditutupi dulu. Ini yang lebih penting. Ya demikian. Demikian juga kalau kurang sekali boleh 2 orang atau 3 orang fi thawb wahid, di baju yang satu, di kafan yang satu boleh. Tentu saja dengan baju yang dia miliki juga, yang dipakai oleh orang yang mati syahid itu umpamanya, ya sudah ditambah di situ kafan. Kemudian disebutkan hal yunza ma'ala syahid min siyabi wa ghairiha, apakah dilepas bajunya orang yang mati syahid itu? Sebutkan tidak dilepas, ya tidak dilepas. Ya. Dan ijma' para ulama, wa asma'ul ulama ala anal hadid wal julud yunza anhu. Sepakat kalau dia pakai baju besi, ya dan semisalnya dilepas. Ijma' sepakat. Demikian juga kulit-kulit yang dia gunakan untuk melindungi dan sebagainya itu dilepas. Demikian. Tetapi tadi yakni wa umira bidafni wa dimaihim, diperintahkan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka dikuburkan dengan baju mereka, demikian juga darah-darah mereka itu. Jadi bajunya tidak dilepas. Kemudian permasalahan berikutnya, hal yughsal syahid al-ma'rikah, apakah orang yang mati syahid ya dalam peperangan, apakah dimandikan? Jelas bahwa dari hadis tadi tidak dimandikan. Amatul ilmi ala adami jawazi ghusli, tidak boleh untuk dimandikan. Ya demikian. Hal yughsal idza kana junuban, kalau dia junub umpamanya. Orang ini junub. Kemudian mungkin ketahui dia junub oleh saudaranya atau sebagainya. Ya keluarganya mengetahui dia junub, apakah dimandikan? Sebenarnya adalah tidak dimandikan. Walaupun dia junub, kalau diketahui tidak dimandikan. Karena waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyai dari para sahabat tentang orang-orang yang meninggal di perang Uhud itu. Semuanya ya tidak dimandikan. Kemudian hal yusolli ala syahid ma'rikah, apakah disolatkan? Setelah tadi mandi, sekarang sholat, apakah disolatkan? Jawabannya adalah ini boleh disolatkan atau boleh untuk tidak disolatkan. Adapun jumhur berpendapat tidak boleh disolatkan. Hadis yang tadi kita sebutkan tidak disolatkan, kan demikian. Lalu apa dalil yang menunjukkan bahwa di situ boleh untuk kemudian disolatkan? Disebutkan di situ dalam riwayat Imam Nasai, oleh saya mobil dari hadis Syaddad bin Had, anak Arabian asrama, ada seorang Arab, seorang pedalaman masuk Islam. Tsumma qutila bil ma'rikah, kemudian terbunuh di peperangan. Fa shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyolatkannya. Ini menunjukkan Nabi menyolatkan. Lalu dia meninggal di peperangan. Lalu bagaimana? Tadi kita sebutkan bahwa boleh disolatkan. Adapun kisah bahwa Hamzah disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama 70 kali, yakni diletakkan kemudian sahabat yang meninggal disolatkan, di situ ada Hamzah juga, diganti satu orang lagi, kemudian disolatkan juga, sehingga Hamzah sampai 70 kali disolatkan karena bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi hadisnya adalah dhaif. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan hendaknya orang ini malu kalau menyebutkan ya bidzalika hadil hadis as-sahih ayastahyi ana nafsi, dia malu kalau mengatakan itu sahih. Jadi kesimpulannya apa? Boleh disolatkan atau tidak disolatkan. Bagaimana kalau kemudian as-sobi, anak kecil,
anak kecil belum balik, dia meninggal di peperangan. Kesimpulannya adalah apa? Sama seperti laki-laki, ya. Sama saja dia kecil, sama saja dia perempuan. Kalau dia di medan pertempuran seperti laki-laki. Kemudian juga disebutkan man mata fi ardil ma'rikah bisa dabah. Barang siapa yang meninggal di peperangan karena terjatuh dari kendaraannya, ya, atau mungkin terkena kendaraannya, atau terjatuh di kendaraannya, atau kena ini senjatanya sendiri, ya, disebutkan seperti orang yang mati syahid, jelas, ya. Selama dia adalah meninggal karena di peperangan itu, maka dia seperti orang yang mati syahid. Bagaimana kalau kemudian dia terluka, kemudian dibawa setelahnya meninggal? Disebut para ulama, kalau kemudian meninggalnya adalah setelah peperangan beberapa saat, maka seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau kemudian setelah yakni pulang ke kampungnya, atau setelah 3 hari dan sebagainya, atau 2 hari, yakni lama, maka disebut para ulama, maka dia seperti orang yang tidak mati syahid. Ya, demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau orang yang terbunuh dan dia sebagai pemberontak, tidak seperti orang yang mati syahid. Demikian juga sekarang bagaimana kalau dia melawan pemberontak, disebutkan bahwa dia seperti orang yang mati syahid. Nah, ini orang yang melawan pemberontak, ya, bersama dengan imam kaum muslimin. Seperti ini ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang mati karena maftun, karena wabah. Maftun di sini yakni mat'un, ini taun, wabah, ataupun ini wabah taun, ataupun maftun yang meninggal karena melahirkan. Disebutkan disolatkan. Ya, disolatkan. Tidak seperti orang yang mati syahid. Demikian juga tenggelam atau kejatuhan. Ya, demikian. Demikian juga orang yang dia itu terbunuh karena membela hartanya. Ya, atau membela dirinya seperti orang biasa, ya, disolatkan, dimandikan. Kemudian juga disebutkan bahwa mengkafani itu dari harta orang yang meninggal itu. Demikian juga kalau seorang istri meninggal, maka siapa yang membayar kafan dan sebagainya adalah suaminya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah dalam hadis yang sahih, "Laumuti qabli la hayyatuki wa dafantuki." Kalau engkau meninggal sebelum aku akan yang mengurusi engkau dan akan menguburkan engkau. Riwayat yang lain, wa kafantuki, aku akan mengkafani engkau. Ini menunjukkan diambil dari harta suaminya. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.